Akhirnya nanya ke gua, "Bang, gimana kira-kira menurut lu?" Kalau menurut gua stay di sini aja. Tuh. Nah, karena kalau posisi lanjut juga nggak mungkin. Udah berat dah itu. Nah, setelah habis itu lagi briefing ngomong gua kayak gitu, kejadian lagi, Bang. Masukkan lagi. Perempuan juga. Nangis terus, nangis. Udah habis nangis. Akhirnya gua benahin, rada hilang, masuk lagi tempat lain. Selamat malam, gua Nardi. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah kisah hutan angker yang ada di Jawa Tengah. Dan sekarang kita ada di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Bayangkan, jika kalian sedang menjelajahi hutan yang sudah terkenal dengan keangkerannya, dan di rombongan kalian ada seorang wanita yang sedang datang bulan, yang mengakibatkan mengundang makhluk halus. Setelah itu, rombongan kalian ada yang kerasukan. Di episode kali ini, gue udah berhasil nih menghadirkan seorang narasumber yang mempunyai kejadian tersebut. Mau tahu seperti apa ceritanya? Kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman semua nih yang mau jadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang gue cantumin di sini. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi awal tuh ada open trip, Bang. Pendakian itu yang buat adik-adikan kelas gua. Dia mau ngadain acara open trip. Dan gua ketemu sama adik-adikan gua diajak, "Bang, ikut gak ke open trip?" gitu. Mana? Sindoro. Kebetulan gue juga lagi kosong mau open trip kan, mau jalan. Ya udah, akhirnya gue ikut. Udah ikut. Meeting point tuh di daerah Kembangan, Bang. Karena kan komunitas di sana dari adik-adik gue, Friend Adventure itu meeting pointnya selalu di sana karena base campnya di sana, daerah Kembangan. Udah setelah meeting point, kumpulin peserta, packing yang rapi, baru di absen naik satu mobil, Bang. Satu mobil bis. Bis gede nih ya? Iya, 60 orang itu. Setelah itu udah absen segala macam, kita jalan. Selama perjalanan masih aman. Sampai pun kita ngeres di rest area pun juga masih aman. Kita sampai sana itu sore lah, jam 3-an. Sampai di tempat Desa Keledung itu. Sampai sana kita sebagian besar ada yang ngerapin packingan tas, ada yang istirahat dulu. Nah, panitia itu kurang lebih 10-20 orang sama peserta ke base camp. Ke base camp itu
Mbah Amin tepatnya. Nama base campnya. Nah, dia masih ketemunya sana langsung ke Mbah Amin. Mbah Amin itu menjelaskan dan situ ada pokoknya dijelaskan dari pos 1 dari awal perjalanan, apa yang nggak boleh dibawa selama perjalanan, semua dijelaskan di sana. Dan Mbah Amin juga bilang katanya kalau Gunung Sindoro itu bukan gunung main-main, lebih dari gunung yang lain. Jadi harap lebih berhati-hati, lebih jaga etika, seperti itu. Setelah dari sana, dari base camp, kita balik lagi ke desa untuk melakukan absen kembali, lalu melakukan perjalanan. Setelah udah rapi, udah kumpul semua, udah absen, kita sebelum jalan tuh ketemu darah, Bang. Sebelum melakukan perjalanan semua. Darah maksudnya, Bang? Nah, darah itu dari tim panitia kan kita nggak tahu ini darah siapa itu kan, karena kental banget, banyak banget. Setelah itu kita cari tahu kemana ini arahnya darah ya kan. Setelah cari ternyata ada binatang yang terlindas atau kena apa kita nggak tahu, karena kan kita takut juga, ngejaga juga ini darah apa gitu kan. Akhirnya setelah itu karena ada bangkai musangnya ya is okay lah, ini nggak ada apa-apa gitu, aman kan. Akhirnya kita melakukan perjalanan dari tim panitia juga, tim leadernya jalan seperti biasa, Bang. Jalan dari pos ke pos itu aman. Selepas berapa jam dari pos 1 ke pos 2 ngeres di batu-batu besar, kita bercanda-bercanda dulu. Setelah situ pas jeda mau maghrib tuh kita sempat istirahat di batu-batu, Bang. Setelah batu-batu itu ada salah satu peserta teriak, "Bang, jangan duduk di situ. Itu ada apaan? Ada hitam besar." Nah, ada hitam besar itu karena kita masih berpikiran positif kan. Jadi nganggapnya itu bukan apa-apa. Nah, setelah panitia saya tanya, yang tadi bilang itu siapa gitu kan. Karena dia kan pas langsung menujunya ke saya gitu kan. Itu siapa? Si A, si B gini, namanya si ini. Dia posisinya lagi PMS enggak? Saya tanya gitu ke panitia. Dan setelah panitia tahu, ternyata dia PMS. Oh, ya. Itu, Bang. Nah, akhirnya itu saya ngasih saran ke panitia. Cuman saran sebagai ya satu biar yang paham untuk kalau dia lagi PMS tuh lebih dihati-hati lagi, lebih dijaga lagi gitu kan. Udah, akhirnya setelah itu habis istirahat, jeda, kita jalan tuh, Bang, seperti biasa, aman. Dari pos 2 ke pos 3. Nah, dari pos 3 itu kita ngelewatin hutan-hutan, Bang. Nah, habis dari itu pos 3 hutan-hutan. Nah, setelah itu kita istirahat kembali. Setelah istirahat kembali itu di situ baru tuh setelah istirahat panitia briefing untuk mencari lahan yang kira-kira lebih baik untuk ngecamp dulu sementara. Karena posisi udah malam banget, jam 11, Bang. Gila. Jam 11 malam, posisi juga peserta 60 orang kan, ada perempuan juga. Udah situ istirahat, semua rapi-rapihin, makan snack-snack, bercanda-bercanda. Dari panitia mengusulkan untuk cari lokasi yang baik ke atas. Saya diajak buat ke atas. Setelah saya ke atas sama panitia jalan berapa jam gitu. Mungkin udah ada kali lebih dari 30 menit jalan ke atas tuh. Posisi semua masih di pos 3 itu, tempat istirahat di hutan-hutan itu. Nah, setelah itu dapat kontak dari bawah
dari tim panitia di talkie-walkie gitu, di HT, buruan turun, buruan turun. Nah, panitia itu langsung buru-buru minta turun. Nah, dan yang terakhir di bawah tuh panitia, adik saya sendiri tuh. Karena dia termasuk panitia, dia ngonteng langsung, "Jenggot cepet turun, Jenggot cepet turun. Kondisi parah ini, kondisi parah." Gitu. Akhirnya saya sama panitia turun, Bang. Turun, dan itu juga hampir jatuh ke jurang karena buru-buru, karena kita juga posisi cuman di bawah tuh udah nggak terkendali. Udah akhirnya saya turun, untungnya ditangkap sama panitia, bisa alhamdulillah nggak sampai jatuh ke jurang. Buru-buru saya turun. Sampai turun, tiba-tiba pas sampai lokasi yang mereka pada istirahat, ada satu orang dari sana juga, dari Magelang. Posisi udah duduk sila, Bang. Duduk sila? Boleh gue naik kaki? Kalau sila begini kan ya? Iya. Bebas sih, Bang. Begini dia, posisi udah begini, Bang. Oh, serius? Iya, begini. Nah itu posisi gua turun. Oke. Nah setelah itu kejadian ada yang narik gua dari panitia. Bang, ada nenek-nenek, Bang, ada nenek-nenek. Udah itu udah kacau tuh. Udah pas itu ada kejadian itu, ada yang kesurupan. Yang tadi PMS itu, Bang. Udah nggak jelas tuh, pokoknya wah udah gitu-gitu dah. Setelah itu baru gua lari ke yang sila itu, Bang, nanyain. Karena kan posisinya panitia itu tahu gua sedikit banyak bisa nanya gituan. Bukan nanya gituan sih, maksudnya lebih peka lah ya. Lebih peka gitu. Akhirnya gue tanya, "Assalamualaikum, ini siapa?" gitu kan. Saya cuma nanya itu bahasa Indonesia karena saya juga nggak bisa bahasa Jawa, Bang, posisi itu. Saya nanya, pokoknya lo udah gitu-gitu langsung begini, Bang, kayak ular. Gini-giniin gua nih, dibuka kayak gua seberang-seberangan dong, dia udah begini. Gitu-gitu. Gua juga kaget kan. Aduh, ini kenapa nih? Akhirnya posisi itu gue tanya, "Ini siapa? Mau ngapain? Kita kan kesini cuma mau naik." Nah terus jawab tuh, Bang, ngomong tuh yang kesurupan. Posisi bukan dia, gue tahu suaranya dia kayak gimana. "Aku harap jagai bocah iki." Itu buat ngejaga tuh anak ya. Nah gue juga posisi nggak tahu kalau posisi dia seperti itu sila, kemungkinan dia manggil atau dia datang atau gimana, kan gue posisi lagi di atas. Benar. Nggak tahu pas udah turun udah sila seperti itu, udah akhirnya blok hilang, nggak kesurupan. Akhirnya yang lain kesurupan, pindah, Bang, ke perempuan. Udah kepindah ke perempuan, sama tuh, tanya "Assalamualaikum." Wah udah nggak gerung aja, Bang. Posisi itu satu posisi gue kalau kayak begitu gue mesti minum kopi, Bang. Harus tuh. Harus. Biar kenapa tuh, Bang? Gue juga nggak tahu karena posisi itu kejadian itu cepet banget. Gue nggak bisa bilang gue harus begini nggak bisa, karena spontan nanya aja. Dan dari panitia itu udah tahu tuh pasti dia bikin kopi. Dia pasti bikin kopi. Udah bikin kopi, gua langsung nanyain yang perempuan itu, langsung sedikit banyak dibacain Al-Quran sama teman-teman panitia. Terus kita bantu juga. Akhirnya keluar, Bang. Udah keluar, tinggal yang lemesnya yang laki tadi tuh. Akhirnya udah santai gitu, posisi tenang, briefing lah panitia. Posisi gimana? Mau diterusin lanjut di atas atau stay di sini?
Karena itu gue nggak ikut briefing karena gue bukan panitia, gue peserta bang. Nah setelah briefing panitia itu bilang, udah, gue gimana lu aja. Itu udah angkat tangan dah semua panitia. Oke. Karena posisi itu udah dari awal 2 itu udah berat banget, itu lama juga durasinya bang, kesurupan itu. Nah nggak lama panitia briefing. Akhirnya nanya ke gua, bang gimana kira-kira menurut lu? Kalau menurut gua stay di sini aja, tuh. Nah karena kalau posisi lanjut juga nggak mungkin, udah berat dah itu. Nah setelah habis itu lagi briefing ngomong gua kayak gitu, kejadian lagi bang. Masukkan lagi perempuan juga, nangis terus, nangis. Udah habis nangis, akhirnya gua benahin, rada hilang, masuk lagi tempat lain. Nah panitia itu udah siap tuh, bang kopi ya kopi bikin, sekalian bantu aja zikir sama bantu baca-baca. Bantu tuh, zikir, baca-baca. Kalau dibikinin kopi lagi. Terus yang tadi kesurupan masuk lagi bang. Nah, yang manggil itu. Yang sila itu? Yang sila. Udah masuk lagi. Minta ditanyain, segala macam. Sebelum ditanyain, bikin kopi dulu, gua bilang. Ini kopi buat si dia gitu? Enggak, buat gua bang. Oh buat lu bang? Karena kalau setahu kita sih namanya makhluk halus gitu jangan pernah kita penuhi. Oh dia minta apapun jangan kita kasih. Jangan pernah kita kasih, setahu gua. Akhirnya dia udah kemasukan segala macem. Wah dia nunjuk-nunjuk gini bang. Wah. Nunjuk gitu. Peserta. Nunjuk-nunjuk semua ya. Karena kesalahan semua orang kan kita nggak tahu bang posisinya. Dia salah apa enggak, kita ngelewatin dia atau enggak. Itu jalurnya dia atau bukan, kita nggak tahu karena kita posisinya kita hanya pendakian, kita hanya Evan, nggak pernah ganggu segala macem. Gitu udah gitu, akhirnya dia udah nunjuk-nunjuk. Dan nunjuk maksudnya apa nih? Saya tanya, kenapa, Mbah? Kenapa? Wow, lampu minta matiin semua bang. Lampu senter, headlamp segala macam, udah nunjuk-nunjuk begini nih. Wah. Nah, yang lucunya itu bang, yang panitia itu bikinin kopi, yang bikinin gua kopi kan sebelah gua terus. Udah nunjuk-nunjuk, dia teriak, "Weh, lampu matiin." Nah, udah teriak lampu matiin, gak taunya simbahnya tuh udah marah-marah gini. Wah, katanya yang sebelah gua itu belum matiin headlamp. Akhirnya dia banyak, wah, kesini ke sebelah gua. Nah gue juga bingung, lu belum matiin. Akhirnya dia matiin sama dia, udah matiin baru masuk, ngegurung-gurung tuh. Udah ngegurung-gurung baru tanyain lagi. Assalamualaikum mbak, kenapa? Kok masuk lagi? Karena kan kita cuma pendakian aja di sini. Enggak, saya mau jaga-jagain bocah ini, pokoknya artinya seperti itu. Sama bocah ini jangan diapa-apain. Anak itu? Anak itu. Nah kan kita kagak tahu kalau dia yang manggil. Nah, setelah itu panitia maksudnya udah putusin buat ngecamp di situ, stay di situ sampai ini beres, ditarikin, kagak mau keluar bang. Pokoknya sampai ini tarik, masuk lagi, yang satu pindah. Akhirnya kita jadiin satu tuh, panitia udah, bang, kita tolong bantu gimana kira-kira kalau ini. Ya udah jadiin satu aja, kita jadiin satu bang. Maksudnya stay di sini, kita buatin tempat, yang laki sebelah sini, yang perempuan sebelah sini. Kita jangan jalan dulu. Nah itu akhirnya setelah jam 2 pagi, mendekati setengah 3, baru dia sadar, hilang. Lah kita lagi santai ngobrol. Udah nggak ada yang kesurupan tuh bang. Dateng dah nenek lewat. Nenek. Iya. Misi,
Ya kita kan karena posisi habis ribet masalah Iya, kesurupan itu, ya kita jawab aja, iya. Udah lewat tuh bang. Udah lewat aja, udah. Akhirnya baru kita tanya tuh, tadi siapa? Tadi siapa? Oh tadi nenek-nenek bang. Yang ini, yang di atas tadi. Ada yang ngeliat tuh bang. Di atas ketemu. Jadi sebelum pas gue posisi gua ke atas, ada yang ketemu nenek-nenek. Di atas. Di atas. Yang tadi di atas bang. Sama kita. Waduh. Udah dari situ pas kita udah ketemu jam 2:30, udah briefingin panitia, kita stay di situ sampai pagi tuh bang. Dan itu masih ada kejadian kesurupan lagi. Pagi. Jam 3-an. Wah. Jam 3 kesurupan, akhirnya dibenahin. Gak lama udah akhirnya bener-bener full. Jadi gimana nih, kita tungguin apa gimana? Kita tungguin bang. Sampai jam berapa bang kira-kira? Sampai jam 4 lah, kita bilang. Jam 4 baru bisa kita pada tidur, panitia. Pokoknya itu kejadian itu cepet banget sih. Udah tungguin di situ sampai jam 4 pagi, baru tuh panitia kita yang lain baru pada bisa tidur. Jam 4 tuh. Jam 4 pagi. Setelah jam 4 pagi, beres-beres, semua pada mau summit. Summit ke atas jam 6, setengah 7-an. Itu sebagian doang bang yang ke atas. Sebagian di bawah. Sebagian di bawah, di posisi itu. Karena ya ada yang udah capek karena ngebenahin itu. Iya. Ada yang membantu sampai standby, ada yang ngurutin. Akhirnya sebagian doang yang summit ke atas. Tapi alhamdulillah aman sih. Sampai summit nggak ada masalah. Sampai summit nggak ada masalah. Akhirnya setelah summit, mereka foto-foto. Ya bercengkrama lah ya, mungkin namanya di summit ya. Turun kembali lagi ke tempat yang kita stay di situ. Masih beres-beres, packing-packing. Aman tuh pas sampai situ. Setelah itu baru kita kumpulin lagi, absen lagi, gimana menurutnya, enaknya. Udah langsung habis dari situ, langsung kita turun setelah packing. Oke. Setelah turun packing, seperti biasa bang, kalau turun tuh bercanda-bercanda, ledek-ledekan. Iya. Gitu aja sih. Nah yang 10 orang itu gimana tuh bang pas turun, masih kamu? 10 orang itu lebih banyak ke lemas badannya bang. Sampai lemas. Sampai lemas. Sampai turun ke bawah tuh? Sampai turun ke bawah. Tapi nggak ngalamin kejadian kayak kesurupan lagi ya? Enggak, setelah itu udah nggak kejadian lagi. Nah sampai base camp ada pembahasan gitu bang, lebih detail abang paham ini nih? Sampai base camp di tempat yang naro teh-teh ya di situ ya, waktu situ posisinya kayak aula gede gitu. Ada cerita bang. Kayak gimana? Bang tadi gue ketemu ini, gue ngeliat ini. Gue ngeliat perempuan gini, seperti ini. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita udah aman di sini ya kan. Terus gue ada yang ngeliat nenek-nenek, gue ada yang ngeliat kuntilanak, banyak banget. Ya udah, yang penting kita udah sampai sini, udah turun, berangkat dengan selamat, turun selamat. Jangan sampai ke bawah sampai kita pulang. Iya benar banget. Yang repot sampai kita bawa pulang. Udah setelah itu kita briefing, bercanda-bercanda, packing, kita jalan arah pulang. Nah sebelum jalan pulang nih, di Mbah Amin sendiri ada respon nggak tuh bang? Kalau di Mbah Amin sepertinya kayak dia udah, yang penting dia udah ngasih tahu, nggak ada respon apa-apa sih. Dia cuman mengingatkan kalau Gunung Sindoro itu bukan gunung main-main. Beda seperti gunung yang lain-lain gitu. Berarti kalau misalkan mengalami kejadian tersebut, berarti ada something namanya di pendakian tersebut, atau ada yang main-main. Mungkin karena ada yang kotor, PMS. Berarti dilarang tuh bang kalau PMS naik? Kalau PMS bukan dilarang sih, lebih ngejaga. Kan dia sering ganti pembalut ya bang ya. Iya. Mungkin lebih dibersihkan dulu, baru dibawa turun bawah.
Oh, intinya jangan sampai kotor lah ya. Jangan sampai kotor dan jangan memanggil. Memanggil itu maksudnya apa tuh? Mengundang mereka untuk seperti gitu-gituan lah. Oke. Nah nih Bang, ini kan pendakian di tahun 2017 ya. Dan ini mendaki bersama 60 pendaki. Panitianya 20. Panitianya hampir 20 orang. Itu dari Friend Adventure. Gila rame juga tuh ya. Dia kalau open trip pasti rame Bang. Oke, masih jalan Mas sekarang tuh? Masih. Oh masih jalan. Karena di Friend Adventure itu 2 atau 3 orang itu ada dan gua. Oh, oke. Makanya kemarin ngajak gua ke Sindoro tuh gua ya mungkin Bang ikut deh gitu. Iya makanya lu ikut tuh. Makanya gua ikut pas itu. Oke, nah sampai pada akhirnya lu mengikut pendakian tersebut jalan ke lewat Keledung ini via Keledung tempatnya Mbah Amin. Kan Mbah Amin tadi menjelaskan ada larangan-larangannya Bang. Lu dengerin nggak tuh Bang larangannya? Gua dengerin. Poin-poin bisa dibacain nggak buat teman-teman mungkin nih Bang? Kalau poin-poinnya 1, jaga omongan. Kedua, selalu jangan buang sampah sembarangan, itu pasti itu Bang. Iya. Posisinya lagi itu yang selalu ditanyakan tuh siapa P3K-nya. Oh, saya megang P3K. Ya, siapa tim medisnya. Pasti selalu ditanyain itu. Oke. Pokoknya pesan saya nggak usah macem-macem. Kebutuhannya naik aja, turun aja. Itu aja sih. Oke, kayak height gitu nggak ada larangan? Nggak ada. Cuman diantisipasi Antisipasi aja. Nah, kira mendaki lah tuh bersama 60 orang. Ini pendakian ramai banget pastinya tuh Bang di jalur ya? Ramai banget Bang. Itu kalau gua selama pernah ikut dia, itu paling banyak kalau buat gua. Di Keledung itu? Iya. Emang lagi musim pendakian atau? Musim pendakian. Oke. April. Nah, di pas mendaki ini spot kejadiannya itu di titik mana sih Bang? Di pos berapa? Pos ketiga naik lagi Bang. Itu pos posisinya kayak hutan-hutan gitu. Berarti bikin camp darurat di lokasi itu? Lokasi itu. Oh. Karena posisi gue udah lewat hutan-hutan itu, udah gue lewatin, gue udah sampai atas, gue turun lagi karena di kontak. Nah itu sekitar jam berapa Bang? Waktu lo di kontak turun lagi? Di kontak itu sekitar jam 12-an. Jam 12? Setengah 1. Malam atau? Malam. Waduh, malam ya? Gue mesti turun lagi. Oke. Nah, lu itu posisinya udah sampai mana tuh Bang? Gue sih belum sampai ke pos 4 ya, belum sampai atas ya, belum sampai puncak. Karena emang posisi buat nyari lokasi aja sih. Buat nyari lokasi camp? Untuk camp, istirahat. Karena udah jam 11 malam, itu posisi di bawah. Gue kalau durasi jalan ke atas, 30 menit lebih lah orang gue sampai bawah kembali itu. Udah jam 12-an lewat. Lumayan cukup jauh berarti dong kalau turun 30 menit. Kalau kita hitung naik bisa 1 jaman lah ya. 1 jaman. Nah turun ke bawah lu tadi menjelaskan mau jatuh ke jurang. Berarti jalurnya belok begini Bang. Pas dari atas itu. Belok, lu mau jatuh ke bawah sini. Nah untung yang kan dia turun duluan tuh. Panitia standby di situ. Karena dia posisi tahu di situ kalau turun langsung nyelonong. Jurang tuh. Jurang. Berapa orang Bang waktu itu? Gue cuma bertiga Bang. Oh bertiga. Semuanya berarti kalau bertiga 57 orang di bawah. Di bawah. Oke. Karena itu udah bener-bener rest, capek banget itu. Mau kayaknya mau dicari tempat camp. Udah jam 11 lewat 12 lah, setengah 12. Nah sampai tempat camp lu melihat salah satu peserta yang tadi dijelasin duduk sila. Iya. Duduk silanya kayak gini nih Bang. Iya kayak gini. Yai. Itu gue juga kagak tahu, gue kan posisi dari atas, tahu ini kenapa? Ini kenapa? Oh berarti dia duduk sila udah lama dong ya? Udah lama. Pas lu datang baru dia respon. Dia respon. Oke. Nah lu tadi bilang itu memanggil, ataukah dari si peserta ini memanggil makhluk-makhluk tersebut atau kayak gimana Bang dari sudut pandang lu tuh? Kalau sudut pandang gua seperti memanggil sih. Karena kan kalau orang istirahat nggak mungkin sampai sila begitu Bang. Iya. Istirahat ya nyender aja di keril atau di pohon. Ya bercanda-canda lah. Udah capek nih gue, lumayan capek nih ini mah. Duduk sila, gue juga kan kagak tahu dia tadi ngobrol sama siapa. Dan posisinya itu dia ada di belakang anak-anak pada itu. Ya. Ini 10 orang yang berarti yang kesurupan tuh Bang? Yang kesurupan 10 orang.
Di jam yang sama atau? Di jam yang sama. Itu ritmenya semuanya kesurupan apa pindah-pindah tuh? Jadi awal dia satu, terus kesurupan, jeda kedua, baru tuh yang lain bareng. Bareng tuh? Bareng. Dan lu selalu minta kopi? Minta kopi. Buat apa sih bang maksudnya? Gue juga nggak kurang tahu ya, pasti gue selalu ngopi bang. Ini ngopi untuk mengobati atau? Kalau untuk mengobati, gue juga kurang paham ya, karena segi gituan gue juga nggak terlalu mendetail tahu ya. Karena gue pengen ngopi aja gitu. Pokoknya gue sampai kurang lebih 9 sampai 10 gelas bang. Sampai terakhir tuh panitia kesel kali ya. Iya, ini kan setiap orang kejadian kesurupan lu minta kopi. Kopinya lu minum. Gue minum biasa. Nah lu. Dan standby itu, yang standby itu ada satu panitia bawa kompor portable sama teko sama air di samping lu. Di samping gua. Nah lu deketin si orang kesurupan ini. Udah gue yang ngobrol sama orang kesurupan itu sambil ngopi. Ya gue nanya dulu, ntar ketika udah dia jawab gue sambil ngopi. Oh. Dan itu berhasil teknik itu lu lakuin? Alhamdulillah sampai saiki. Bener loh sekarang ini kalau ada kesurupan. Tapi tetap ada doa-doa untuk penarik buat nyabutnya bang. Buat nyabutnya ya. Tapi ibaratnya kopi ini sebagai media lu. Buat untuk tenangin gua juga kali ya. Iya benar. Karena kita nggak bisa ngelewatin yang di atas tetap. Bener lah. Tuh nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Nah nih Bang Dede, sebelum kita mengakhiri cerita Bang Dede nih, Bang Dede punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton kisah Bang Dede kali ini? Kalau untuk pesan-pesan, utama selalu jaga omongan, dan kalau ikut open trip patuhi aja panitia. Kan kalau di Sispala itu atau Mapala selalu diajarkan adat istiadat tetap jaga bang. Iyalah, harus dihargai. Dihargai adat setempat, walaupun kita ya beda sama kita yang datang ke situ gitu. Karena ini kita bicara tentang keyakinan. Keyakinan. Benar. Jadi setiap orang itu ya aja beda-beda. Nah ini sekarang menjadi perbincangan mungkin di banyak kalangan umum ya tentang apaan sih kayak gitu, mitos segala macam. Nah, padahal itu adatnya mereka. Adatnya mereka. Apa salahnya sih untuk menghargai saja. Ya, walaupun kita memang nggak percaya, seenggaknya kita menghargai aja. Iya betul. Oke, thank you. Apa tuh bang? Silakan. Itu aja. Oke nih Bang Dede, terima kasih banyak sudah mau bersilaturahmi di sini di Besok Pagi. Semoga teman-teman semua yang menonton dan menyimak kisah ini bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua. Dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Berapa menit?